Kita hari ini sedang membuat sejarah, Bu. Hari ini kita sedang membuat sejarah, Pak. Kalau Abdul Somad tablik akbar, tadi pengajian bersama Basnas ramai, maklum karena dalam gedung. Kalau Abdul Somad ceramah dalam masjid, tadi khutbah ramai, biasa. Tapi hari ini di Jil As-Salam bisa orang ramai padahal hujan. Ini baru luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan nanti ketika panas terik padang mahsyar, ketika tak ada tempat berlindung, tak ada tempat bernaung, sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada tempat berlindung, hari itu tak ada tempat bernaung kecuali naungan Allah. Yang dapat naungan itu adalah jamaah yang hadir ini semua. Ustadz ini ngomongnya menyenangkan hati jamaah aja biar kami basahnya nggak terlalu terasa basah. Ini ada dalilnya, Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hendak menangkap balam, balam ditangkap di kota Padang. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya belum makan siang. Apa kabar semuanya? Sehat? Sudah makan? Sebagian bilang sudah, sebagian bilang belum. Yang bilang sudah berarti udah makan pagi. Yang bilang belum berarti belum makan siang. Itu artinya tausiah tidak boleh panjang-panjang. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa gulai. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru ini ceramah di atas sungai. Allahu Akbar. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Memang betul ini negeri 1000 parit. Ceramah pun di atas parit. Mudah-mudahan semua yang hadir ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Yang punya kebun sawit, sawitnya melimpah ruah, pupuk tidak naik. Yang punya sawah padi, padinya tidak dimakan wereng. Yang punya suami tidak dilarikan pelakor. Cemas sekali mereka. Yang belum nikah segera bertemu dengan jodohnya. Banyak kali yang jomblo ini. Yang dililit hutang segera dilepaskan hutangnya. Makin kuat. Sama-sama kita hormati muassis hadzal ma'hadil mubarak, Fadilatul Syekh Muhammad bin Ahmad bin Nasir Al-Busiri Al-Yamani hafizahullah, matta'anallah bituli umurihi wa bi husni adabihi wa lutfihi, mustashar wa mudir ma'had jami'ul asatizah, nafa'anallah bituli umurihim, asa ayyakuna hadzal liqa'an tayyiban mubarakan fih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau saya sapa semuanya sampai maghrib baru selesai. Saya pakai satu jurus pamungkas, semuanya tertegur dan tersapa. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya setiap ceramah ke satu daerah itu selalu saya tanya dulu, Pak, apa yang mesti saya sampaikan di masjid ini? Tolong Ustadz sampaikan, jamaah yang sudah memberikan wakaf jangan diminta kembali. Loh, kenapa gitu Pak Ketua Masjid? Karena ada beberapa jamaah yang udah nyumbang ditarik lagi. Satu kampung saya tanya lagi, apa masalahnya di sini Pak? Narkoba. Nggak ditangkap polisi, polisinya pakai juga. Tidak semua oknum. Jadi memang masalah di mana-mana ini beda. Dan saya pesankan tolong kalau saya ceramah tausiah jangan diminta untuk meletakkan batu pertama, karena banyak batunya nggak nambah-nambah jadi batu terakhir. Tapi di tembilahan saya diminta dan saya tidak menolak. Kenapa? Karena memang terpojok, nggak bisa nolak. Saya yakin dan percaya batu pertama yang saya letakkan tadi akan berdiri Masjid Ma'had Jil As-Salam Al-Islami insyaallah. Allahu Akbar.
Tembilahan, Indragiri Hilir ini tak sama dengan daerah lain. Keluar dari Masjid Al-Huda tadi minta ampun susahnya. Ini jamaahnya radikal semua. Baru saya paham kenapa pentas ini mesti di atas air, supaya jamaah tidak bisa naik ke atas. Tim yang mengikuti saya dari mulai Bagan Siapi-api sampai ke Duri, sampai ke Dumai, sampai ke Rokan Hilir, sampai ke Rokan Hulu, sampai ke Kuantan Singingi, melihat bahwa Tembilahan Indragiri Hilir beda dengan daerah lain. Orangnya militan-militan, orangnya taat-taat, dan nyumbangnya besar-besar. Kalau tak percaya tengok nanti. Negeri ini negerinya para ulama. Ketika saya pulang dari Maroko tahun 2008, saya diminta menjadi dewan juri Musabaqah MKK, Musabaqah Qiraatul Kutub, membaca kitab kuning. Tiba-tiba tampillah seorang anak, pecinya kusam, bajunya lusuh, pakai kain sarung. Yang lain berbisik-bisik, siapa itu? Entah. Tiba-tiba dialah juara 1 dari Indragiri Hilir. Allahu Akbar. Saya waktu itu belum pernah ke Indragiri Hilir. Ada jamaah yang mau membawa saya ke Pantai Solop. Ustaz Somad, nanti saya bawa ke Pantai Solop. Oke, I'm coming. Saya pun dibawalah ke Pantai Solop. Dari Pekanbaru ke Tembilahan 7 jam. Hampir saya hilang ingatan. Sampai di Tembilahan masuk ke pelabuhan. Habis itu naik sampan. Sampai di sana perahunya di atas. Begitu pas mau pulang, turun ke bawah. Di Pantai Solop ada musola kecil. Lama saya berpikir, bagaimana mungkin aku Abdul Somad bisa datang tiap bulan kemari tausiah. Ini sulit medannya. Susah berceramah di Rokan Hulu, tapi jauh lebih susah di Indragiri Hilir. Karena masyarakatnya tinggal di tepi-tepi sungai. Kalau sedang surut di tepi laut, di pulau-pulau. Jadi lama saya memenung bagaimanalah masa depan Islam di Indragiri Hilir ini. Aku terus terang tak sanggup datang tiap bulan. Jangankan tiap bulan, setahun sekali pun belum tentu sanggup. Rupanya Allah memperkenankan doa kita semua. Ada salah seorang ulama dari Yaman hadir kemari. Beliau mendirikan pondok pesantren Jil As-Salam. Jil artinya generasi, salam yang selamat, generasi yang selamat dari narkoba, generasi yang selamat dari LGBT, generasi yang selamat dari aliran sesat, generasi yang selamat dari api neraka jahanam. Berdirilah Ma'had Jil. Makanya tadi begitu meletakkan batu pertama, saya minta mau buat video endorse supaya saudara kita dimanapun berada, yang ada di Banjarmasin, yang ada di Banjarbaru, yang ada di Malaysia, yang ada di Saudi Arabia, yang sedang mencari nafkah di Hong Kong, silakan kau di mana. Yang penting transfernya jelas ke Jil As-Salam Al-Islami, insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerisauan keresahan saya sebagai ustadz yang tak sanggup datang tiap bulan, yang tidak bisa datang tiap tahun ke Indragiri Hilir, ke Tembilahan. Sekarang anak-anak Tembilahan tak perlu sekolah jauh-jauh. Tadi saya tanya, ini berapa hektar? 4 hektar, Masya Allah. Gedung-gedungnya pondasi. Tak sama membangun di Pekanbaru dengan di Tembilahan. Di Pekanbaru itu dipijak tanahnya, keluar batu. Diinjak satu lagi, keluar pasir. Di sini kemana diinjak, keluar air. Jadi tiang pancangnya mesti dalam, semennya mesti banyak, cornya mesti kuat, semennya mesti kental. Insya Allah orang Tembilahan, orang Indragiri Hilir ini lebih dulu masuk surga dari yang lain. Diaminkan ya semua. Kenapa begitu? Karena medan perjuangannya berat. Ustadz-ustadz tidak semudah saya berceramah di Pekanbaru enak saja. Mau kemana? Mau ke Dumai. Mau kemana? Taluk Kuantan. Mau kemana? Mau ke Duri. Mau kemana? Ke Air Mole. Darat semua. Tapi di sini bagaimana? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Adik-adik saya yang bersorban, yang pakai jubah, melanjutkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Saya yakin dan percaya kalau ada orang yang khawatir tentang masa depan Islam di Tembilahan, bagaimana Indragiri Hilir 20 tahun akan datang, insya Allah alumni Jil As-Salam inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan, insya Allah. Allahu Akbar. Tinggal di Tembilahan itu nikmat luar biasa. Tinggal di Indragiri Hilir nikmatnya luar biasa. Kenapa? Karena dia kabupaten terujung perbatasan Riau, berbatasan dengan Johor Malaysia, berbatasan dengan Singapura, berbatasan dengan Jambi. Ikannya segar-segar, pergi ke laut melancing, pasang semua ikannya segar-segar. Ustaz kok tahu? Kan saya habis makan tadi. Habis makan di kediaman Pak Bupati. Sama-sama kita hormati Bapak Bupati beserta rombongan ataupun yang mewakili. Mudah-mudahan beliau sering mewakili. Kabarnya kalau lama-lama mewakili sering-sering bisa jadi bupati. Amin. Seperti nggak setuju. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi menjadi orang Indragiri Hilir ini nikmatnya luar biasa karena dekat laut. Kalau kami di Pekanbaru, Bu, Pak, itu ikan itu matinya sampai 5 kali. Dari laut naik ke sampan 1 kali, dari sampan ke kulkas 2 kali, dari kulkas ke kuali 3 kali, dimasakkan 2 hari, 5 kali. Tapi di Tembilahan ini segar-segar, ikannya segar, tanahnya subur, hijau semuanya. Bukan cuma tanamannya hijau, sampai gedung-gedung gurunya pun hijau. Luar biasa, hijau warna yang disukai Rasulullah SAW. Kalau mau mata terang benderang, sering-sering melihat warna hijau. Tapi kalau bersedekah pakai duit warna merah, jangan hijau. Hijau 20.000, kalau merah 100.000. Ini harapan masa depan sesuai dengan namanya. Ini banyak orang sekarang bertanya, nama kamu siapa? What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama itu penting. Apa namanya? Jil As-Salam, generasi yang penuh dengan keselamatan. Apakah Bapak Ibu yakin nanti tahun 2050, 30 tahun lagi orang di Indragiri Hilir di Tembilahan ini masih pakai jilbab? Yakin? Saya masih yakin. Kenapa Ustaz yakin? Karena anak-anak kecil yang di bawah ini, mereka yang akan melanjutkan perjuangan. Apakah tahun 2050 masih ada tablik akbar di sini? Masih. Dari mana Ustaz yakin? Nih penceramah-penceramahnya udah siap. Macam mana anak-anakku? Siap? Lebih panjang pula jawaban dia lagi. Siap. Gerak. Ya Allah, jagalah anak-anak kami ini ya Allah. Selamatkan dari narkoba, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari pacaran, selamatkan dari khamar, selamatkan dari pil anjing gila, selamatkan dari ganja, selamatkan dari perbuatan maksiat, selamatkan dari aliran sesat, buat mereka kaya raya dalam ilmu agamanya, cepat diterima mertua. Semangat pula dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanahnya sudah ada, santrinya sudah ada, syekhnya langsung datang dari Yaman, penasehatnya ada. Yang kurang lagi apa? Saya mau setelah tablik akbar ini jamaah berdatangan ke kiai, bertanya berapa sak semen, berapa batu bata, berapa batu kerikil, berapa asrama, mana yang belum diatap, berapa batu bata, berapa kerikil, berapa sumur bor, berapa toilet, berapa kamar. Itu yang saya inginkan. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah berkat tablik akbar kemarin orang Tembilahan berdatangan bertanya berapa asrama, berapa sumur bor, berapa kelas. Ada yang bantu? Enggak, bertanya aja semua. Mohon maaf, ini sorban bukan sembarang sorban. Ini sorban hadiah pemberian dari Syekh Muhammad bin Ahmad bin Nasir Al-Busiri. Saya minta 4 orang laki-laki yang gagah perkasa, yang ganteng-ganteng untuk memegang ujung sorban ini. Bawakan ke ibu-ibu. Ibu-ibu bisa isikan kartu kredit, kartu ATM, gelang, rantai, gigi palsu. Minta 4 orang. Nah, jangan sampai saya turun, saya hitung sampai 5 nggak ada, saya sendiri ke sana. Saya khawatir kalau saya ke sana mereka tarik tanggal kain saya ini nanti.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Biasanya kalau tabligh akbar di pesantren ada kotak, tak ada disiapkan kotak-kotak. Masya Allah, ternyata orang Tembilahan Indragiri Hilir dia ngasih bantuan tidak dalam bentuk uang, tapi langsung transfer banking ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia. Nomornya sudah ada di ujung, saking jauhnya nggak nampak saya, tapi videonya sudah kami buat, nanti akan di share. Ibu-ibu yang udah ada, bapak-bapak sebelah sini, tolong bawakan satu di sini kotak, kalau ada kotak apapun, kotak sepatu, kotak rebana, kasih ini di atas ini ikan paus ada di sini, ikan hiu, ikan paus, ikan lumba-lumba. Masya Allah, tabarakallah. Yang tidak bisa mengasih dengan uang besar, uang kecil tak bisa, uang besar. Inilah yang akan menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kehujanan berlindung di bawah, bisa juga sebagian naik ke atas ini, bisa sebagian naik ke atas masjid. Saya akan terus bertausiah sampai mikrofonnya mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di antara doa terkabul ada doa saat sujud, ada doa di mizab pincuran air di Multazam, di Hijrat Ismail, ada doa yang terkabul di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad Multazam, dan di antara doa terkabul saat turunnya hujan. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan rahmat dan barokah ini segeralah selesai pembangunan Masjid Ma'ajil Assalam ini ya Allah. Yang sudah bersedekah apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah. Tapi bagi yang tak bersedekah, pura-pura kehujanan supaya jauh dari kota, pura-pura khusyuk supaya tak ngasih duit ke dalam sorban, maka didoakan malaikat. Yang pura-pura tidak mau mencari duit di kantong, pura-pura megang terpal biar supaya duit tak keluar, apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Itu hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Masya Allah, tabarakallah. Ini duit tidak hanya di dalam sorban tapi di dalam galon. Yang bingung nanti bagaimana cara mengeluarkan duit ini, kita belah galonnya ini nanti insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak punya duit bangun rumah, Bapak punya duit beli mobil, Bapak punya duit buat kos-kosan, Bapak punya duit buat ruko, Bapak meninggal, rukonya tinggal, kos-kosannya tinggal, mobilnya tinggal, rumahnya tinggal, diambil ibu. Betul Bu? Tengok, betul kata mereka. Bapak hanya akan kembali menghadap Allah. Mobil tidak dibawa, rumah tidak dibawa, yang dibawa hanya kain kafan, bukan kain katun. Kain kafan itu cuman yang dibawa bekal menghadap Allah. Tidak pakai jahit, nggak ada jahit pinggir, nggak ada jahit tengah, nggak pakai kantong. Kain kafan nggak ada kantongnya. Makanya jangan selalu sayang pada duit, jangan terlalu sayang pada kartu kredit, jangan terlalu sayang pada simpanan. Surat rumah, surat mobil, akte notaris tanah, semuanya akan beralih nama
STNK BPKB diganti nama orang lain. Kenapa namanya berganti? Karena Pak Kapolres tidak mau menangkap almarhum. Petugas pajak tidak mengutip pajak pada orang yang sudah meninggal dunia. Pajak tanah, pajak bumi bangunan, itu semua hanya dibayar oleh orang hidup. Anak-anakmu akan mengambil, laki-laki 2 kali bagian, anak perempuan 1 bagian, sesuai dengan firman Allah, lidzakari mithlu adzil unsayain. Ibu-ibu akan mengambil jatahnya. Ibu-ibu jatahnya 1/4 kalau ada anak. Kalau tidak ada anak dapat 1/4. Kalau ada anak dapat 1/8. Lalu bapak dapat apa? Hanya dapat tanah yang tersumbat di mulut. Itu kalau ninggalnya di Pekanbaru disumbat tanah. Kalau ninggalnya di Tembilahan disumbat tanah pakai air. Ustaz ini kalau ngomong sadis sekali. Saya tidak sadis, bunyinya aja keras. Ustaz nggak bisa ngomong lembut, bisa. Siapa yang mati mulutnya disumbat tanah pakai air lumut. Apa yang kau berikan? 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil. Anak-anak santri pesantren Jilus Salam Al-Islami, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, iktikaf, mengalir pahalanya. Apalagi ini pesantren di tepi jalan raya, lintas Pekanbaru Tembilahan. Ini jalan raya. Orang dari Pekanbaru mau ke Tembilahan, orang dari Tembilahan mau ke Pekanbaru, lewatnya ke sini. Mereka akan izin masuk sholat, numpang buang air kecil, mengalir pahalanya. Tidak akan mati pesantren ini sampai hari kiamat, insya Allah. Amin, 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 amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 20 tahun akan datang, anak-anak akan mengatakan, disinilah Ustadz Abdul Somad dulu tausiah, waktu itu hujan lebat, kami langsung bubar, cepat pulang supaya nggak keluar duit. Tapi ada juga yang berkata, disinilah Ustadz Somad dulu penggalangan dana, diletakkannya batu pertama, setelah itu kami mengirimkan batu bata, mengirimkan 1, 2, 3 sak semen, mengirimkan besi, mengirimkan kusen pintu, mengirimkan angin-angin. Akhirnya itulah yang akan menjadi kekal abadi. Asrama, dapur, rumah guru, kelas, yang lain akan berganti. Ruko yang banyak dijual anak menantu. Anak tak terlalu ganas, menantu luar biasa. Waspadalah. Ibu punya duit beli gelang, punya duit beli cincin, punya duit beli anting, punya duit gelang kaki. Kalau lewat di depan tamu, kerincing, 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 kerincing. Begitu meninggal dunia, gelang, rantai, subang, anting diambil bapak untuk modal. Ibu jangan suuzon. Untuk modal usaha, setelah berhasil kawin lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ketawa santri macam paham aja kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat uang dibelikan makanan, ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Dibelikan pakaian, sampai mukena 7 warna. Hari Ahad pink, hari Jumat hitam. Ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau wakafkan untuk pesantren Jil As-Salam, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Masya Allah, 1 kotak sudah kembali. Saya lihat dari jauh merah semua isinya. Hebatnya Jil As-Salam ini. Kalau ibu bertanya, apa hebatnya pesantren Jil As-Salam? Di sana bukan cuma perempuan yang pakai jilbab, sound system pun pakai jilbab biru. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aslinya mendidik anak-anak ini adalah bapak, Pak. Mendidik anak-anak ini ibu, Bu. Tapi karena bapak sibuk cari nafkah, ibu juga ada usaha, maka diserahkanlah anak ke pesantren. Ada guru-guru kita yang ikhlas luar biasa. Anak-anak kita protokol pembawa acara tadi pakai bahasa Arab. Masya Allah, tabarakallah, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di sini mereka menghafal Al-Quran, baca kitab kuning, membaca kitab-kitab diwariskan generasi dari dulu sampai hari ini. Akidahnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikihnya bermazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i asli dari Yaman. Dan tasawufnya tasawuf Sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali.
tiga-tiganya dipegang, akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawufnya Sunni. Selamatlah anak-anak kita sampai hari kiamat. Tidak ada lagi orang Indragiri Hilir yang sesat, yang salah arah, insyaallah. Inilah benteng Ahlussunnah wal Jamaah. Allahu Akbar. Nampaknya sorban saya sudah kembali. Itulah maka tadi mata saya tajam. Apa yang saya cari? Sorban saya sampai kemana dia tadi? Rupanya udah balik. Masya Allah, baru agak tenang hati saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai masanya malaikat maut pun datang mencabut nyawa. Kita ingin ucapan terakhir kita ketika ruh keluar dari jasad, yang keluar dari mulut adalah kalimah la ilaha. Saya heran kenapa jantung saya ini hilangin detaknya. Rupanya dia udah mendekat ke saya. Masya Allah, ini namanya senjata makan tuan. Kalau saya tahu ada penggalangan dana, saya tinggalkan dompetnya di kamar tadi. Pakai slow motion. Masya Allah, Masya Allah. Inilah ceramah yang paling mengharukan. Hampir saya meneteskan air mata lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang kaya kalau lewat 10 kol diesel, dia ini kaya Pak Ustadz. Gimana kayanya Pak Haji? Kalau lewat 10 kol diesel di depan Ustadz, 7 punya dia, 3 punya orang. Kaya ya. Dia kemana-mana kalau pergi bawa tas Pak Ustadz. Apa isi tasnya? Laptop? Enggak. Apa isinya? Rebus pisang. Kenapa rebus pisang? Kalau dia lapar, dibukanya, dimakannya. Minumannya botol bekas isi air putih dari rumah supaya nggak beli minuman di jalan. Kalau makan sama dia Pak Ustadz, makan sama dia, makan terus, pas giliran bayar dia pura-pura mencret ke belakang. Dia supaya dibayarkan orang. Kaya dia Pak Haji, kaya Pak Ustadz. Di mana dia sekarang? Udah mati. Jadi cerita tentang orang bakhil, bin medit, bin kedekut, bin pelit, bin apa lagi? Ini orang pelit ini banyak di dunia ini. Dan akhirnya mimdatema taya bawati, mampus, mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bawa apa-apa. Saya sudah banyak melihat orang kaya mati pakai mobil, mobilnya tinggal di pelataran parkir, pakai selimut impor dari Korea, selimutnya tinggal di mobil, anaknya ikut mengiring, istrinya menangis di tepi kubur. Abah, mobil kita belum lunas. Istrinya menangis di tepi kubur. Datang ustadz yang bacakan talqin di samping. Bu, jangan masuk, Bu, jangan masuk. Aku mau ke dalam. Jangan, Bu. Saya yang ada di situ diam aja, saya lihat. Betul dia mau masuk. Enggak, sandiwara aja, guys. Mana ada dia mau masuk ke dalam? Kalau enggak, nanti kalau ada orang meninggal, perempuan mau masuk ke dalam, coba biarkan. Enggak ada dia mau masuk. Itu cuma sandiwara radio saja. Kalau kalian tak percaya, kita tanya. Bu, halo? Hai Besti, masih di sana? Seandainya bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Jelas Pak? Masya Allah, tabarakallah. Coba naikkan kotak tuh ke atas, saya mau tes berapa duit ini. Mana duit yang paling banyak? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, 5.000. Mudah-mudahan ada peningkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Hebat, 10.000. Sama-sama kita berdoa biar naik harkat martabat orang tembilahan. Merah. Bismillahirrahmanirrahim. Udahlah, bawa lagu santai. Masya Allah. Ada yang pakai amplop tebal. Oh, isinya jangan tanya panitia nanti. Mudah-mudahan semua yang bersedekah, barakallahu laka fima a'taita, diberikan berkah atas wakaf infak sedekah yang sudah kau berikan. Barakallahu laka fima abqaita, dikekalkan Allah sebagai amal jariah sampai hari kiamat. Wa ja'alaha laka tahuran, dijadikan Allah sebagai pensuci dari segala dosa-dosa. Semua yang bersedekah tadi dosa-dosanya dihapuskan Allah. Tapi utang tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pejabat-pejabat, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bupati, camat, semua yang punya jabatan, pakai jabatan itu untuk menolong pesantren.
karena jabatan tak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Betul? Pesantren yang sudah kau tolong, anak-anak santri yang kau bantu melalui APBD, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. 10 tahun punya jabatan, setelah itu yang mengalir sampai hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Ini nanti duit-duit ini dihitung semuanya, maka inilah yang akan mengalir sampai hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa Ustaz ketika menengok duit ini Allahu Akbar? Kecil kali duitnya. Bukan itu maksudnya. Kalau ada orang yang hatinya merasa bangga, gara-gara akulah sumbangan ini terkumpul, gara-gara akulah duit ini banyak, maka kecilkan hatimu, katakan Allahu Akbar. Hebat tanah wakafnya 4 hektar, Allahu Akbar. Orang Tembilahan nih baik-baik ngasih tanah 4 hektar. Kami di Pekanbaru keliling mencari tanah, alhamdulillah dapat 3 hektar, strategis pinggir jalan. Setelah akad dapat, rupanya tanah bermasalah. Bermasalah tanah kemarin tuh Pak Haji, karena bermasalah itulah maka kuwakafkan. Orang Tembilahan tulus, di pinggir jalan, strategis, kering, diwakafkan. Asrama, rumah guru, bangunan di belakang, masjid yang baru, gambarnya menarik, anak-anak belajar, tak perlu jauh-jauh, yang dari pulau-pulau berdatangan kemari. Inilah yang akan menjadi stasiun-stasiun menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Ibu yang ada di Tembilahan di Indragiri Hilir, selamat anak-anaknya insyaallah dengan adanya pesantren ini. Amin. Coba seandainya yang datang kemari ini bukan ulama. Alhamdulillah yang datang kemari ini ulama. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Nasir Al-Busiri Al-Yamani. Coba kalau yang datang kemari ini artis, dibuatnya pentas tinggi, dia pun show menyanyi, oke, bisa digoyang, pulang dari situ patah-patah tulang suami ibu semua. Tapi doa orang-orang soleh, doa dari Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Siddiq, doa dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, doa dari Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, doa wali-wali Allah yang ada di sini, akhirnya berdatangan alim-alim ulama datang kemari. Mereka menjadi muassis, mendirikan pesantren. Andai orang Tembilahan tidak menolong pesantren ini akan tetap tegak berdiri. Yang rugi hanya orang yang bakhil, yang rugi hanya orang yang pelit. Dia tidak akan membawa apa-apa setelah kematiannya. Tidak ada yang mengalir. Yang mengalir hanya doa anaknya di tengah malam berkata, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Sekarang banyak anak-anak yang tak pandai mengucapkan itu, gara-gara bapaknya membawa anaknya karaoke, sinetron. Akhirnya ketika dia mati dikirimkan anaknya lagu metal, lagu dangdut, lagu India, drama Korea. Apa jadinya generasi kita di masa akan datang? Sinetron. Zaman Abdul Somad kecil dulu, kepala Abdul Somad ini yang merusaknya tidak banyak. TV cuma satu, TVRI. Itu pun hidupnya hari Ahad cuman Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang parabola, berputar parabola sampai ratusan channel, tambah TV kabel, tambah internet, macam-macam, hancur kepala anak kita. Umur 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, tak pandai berbakti kepada orang tua, tak pandai mencium tangan orang tua, tak pandai membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Gara-gara apa? Rusak otaknya gara-gara layar monitor, gara-gara gadget. Ustaz Somad tolong ruqyah anak saya Pak Ustaz. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis. Enggak ada respon. Biasanya kalau dibacakan ayat kursi itu keluar jinnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini aneh. Dibacakan ayat kursi enggak ada respon. Jadi jamaah ini nanya, jadi ini nggak ada jinnya Pak Ustaz? Anak ini nggak salah jin. Terus salah siapa? Salah ibu. Loh kok salah saya? Anaknya nggak mandi, nggak sholat, nggak makan, nggak sekolah, main game terus di kamar. Yang belikan handphone siapa? Saya Pak Ustaz. Yang belikan paket 4 giga siapa? Saya Pak Ustaz. Yang biarkan dia di kamar siapa? Saya Pak Ustaz.
Yang biarkan dia nggak sekolah, nggak mandi, nggak sholat siapa? Saya, Pak Ustaz. Sekarang anaknya gini, siapa yang salah? Pak Ustaz. Enak aja, aku yang salah. Masya Allah, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh. Siapa yang mau jadi tentara, angkat tangan. Mujahid fisabilillah. Siapa yang mau jadi polisi, angkat tangan. Itu lagi ngangkat. Bagus, nanti nggak lulus tentara masuk polisi. Siapa yang mau jadi ustad? Rame. Jadi ustad. Udah turun, yang lama-lama, nanti ketiak basah. Anak tembilahan nih berani-berani. Betul. Inilah yang akan mengirimkan Al-Fatihah untuk Abdul Somad di masa akan datang. Kalau Ustaz Abdul Somad mati nanti siap mengirimkan Al-Fatihah? Ya. Saya sudah booking, Bu. Ibu udah booking belum? Bapak udah booking belum? Siap? Siap. Janji? Janji. Jangan ada dusta di antara kita. Mereka akan bercerita ke anaknya. Nanti mereka punya istri. Betul? Betul. Alah, macam paham aja. Mereka akan bercerita ke istrinya, Dek, dulu abang waktu Ustaz Somad datang, abang lah yang merekam Ustaz itu ceramah. Abang kenal dengan Ustaz Somad, abang lah yang datang waktu itu hujan-hujan. Gara-gara hujan itulah abang bisa naik ke atas pentas. Kita hari ini sedang membuat sejarah, Bu. Hari ini kita sedang membuat sejarah, Pak. Kalau Abdul Somad tablik akbar, tadi pengajian bersama Basnas ramai, maklum, karena dalam gedung. Kalau Abdul Somad ceramah dalam masjid tadi khutbah ramai, biasa. Tapi hari ini di Jil As-Salam bisa orang ramai padahal hujan, ini baru luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan nanti ketika panas terik padang mahsyar, ketika tak ada tempat berlindung, tak ada tempat bernaung, sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada tempat berlindung, hari itu tak ada tempat bernaung kecuali naungan Allah. Yang dapat naungan itu adalah jamaah yang hadir ini semua. Ustadz ini ngomongnya menyenangkan hati jamaah aja biar kami basahnya nggak terlalu terasa basah. Ini ada dalilnya, Besti. Apa dalilnya, Pak Ustadz? Dalil yang pertama, syabun nasya'a fi ibadatillah. Yang dapat perlindungan itu adalah anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Kameramennya anak muda, editingnya anak muda, panitianya anak muda, protokolnya anak muda. Memang beberapa saya lihat ada yang tua, tapi sebenarnya mereka adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Memang casingnya tua, tapi signalnya muda. Betul, Pak? Hati-hati, Bu. Siapa lagi yang dapat naungan itu? Yang dapat naungan itu adalah rajulani, 2 orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alai, berteman berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alai, berpisah pun karena Allah. Syekh Muhammad bin Ahmad Nasir Al-Busiri datang ke Pekanbaru menjumpai Ustaz Abdul Somad. Malu saya. Beliau orang alim, beliau orang mukhlis, ikhlas, mendirikan pesantren di negeri kita, berdakwah, meninggalkan keluarga, mau datang bersusah-susah payah. Hari ini beliau datang menyambut. Allahu Akbar. Doakan kami bersama di Jil As-Salam, bersama pula di Darussalam nanti insyaallah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa ayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras. Sebagaimana kami bersama di Jil As-Salam, satukan kami nanti di Darussalam. Amin ya rabbal. Siapa lagi orang yang dapat naungan itu? Rajulun tasaddaqa, orang yang bersedekah, fa'akhfaha bisadaqatin, bersedekah fa'akhfaha, dia sembunyikan, hatta la ta'lamu shimaluh ma tunfiq yaminuh, la ta'lamu shimaluh ma tunfiq yaminuh, sampai tangan kanannya, tangan kirinya tak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Tapi bukan berarti yang menyerahkan uang kawannya tadi tahu menjadi tidak berkah, tetap berkah. Itu adalah makna kiasan supaya jangan sampai ria, supaya jangan sampai hati kita ingin dipuji-puji, karena pujian itu hanya milik Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah.
Itu rumusnya kalau nggak hafal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah anak pesantren Jil As-Salam kalau tamat nanti bisa jadi pegawai negeri? Bisa. Mereka punya ijazah, diakui Kementerian Agama, diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk apa anak saya masuk pesantren cuma baca kitab aja, nanti jadi santri sarungan aja? Dia memang pakai sarung, tapi dia pakai celana. Ustadz biasa ceramah pakai celana, ini kan pakai sarung. Ini balik khutbah Jumat tadi nggak pulang ke kamar, tapi di dalamnya tetap pakai celana. Anak-anak ini semua gayanya adalah gaya sunnah. Kenapa pakai sorban? Karena Nabi Muhammad SAW pakai sorban. Kenapa pakai baju putih? Karena Nabi pakai baju putih sunnah, pakai jubah. Kenapa pakai sarung? Karena Nabi juga ada riwayat pakai sarung, sir izar namanya. Kenapa mereka pakai tasbih? Karena hati mereka tak pernah berhenti berzikir subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar, Allah, 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 afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Bersyukurlah ibu-ibu yang anaknya sudah di pesantren. Bersyukurlah bapak-bapak yang sudah di pesantren. Adapun yang masih di rumah, cari pendaftaran, daftarkan anak-anak Anda segera ke pesantren Jil As-Salam Al-Islami Tembilahan Indragiri Hilir sebelum tanggal penutupan berikut ini. Hubungi nomor kontak. Nah, tinggal isi nanti, kirimkan ke saya. Nanti saya posting di Instagram Ustaz Abdul Somad yang followernya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini apa yang mau kita cari? Banyak pun jamaah kita kalau mati tak ada yang mau ikut. Betul? Oh, betul katanya. Kalau Ustaz Abdul Somad mati ada anak-anakku yang mau ikut? Tidak. Tapi insya Allah mendoakan ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Paling tidak mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kita berada di hari yang paling suci, hari Jumat. Kita berada di waktu yang suci. Satu titik pada hari Jumat macam satu titik cermin. Cermin putih, bening, ada satu titik hitam. Tak tahu kita tadi titik mana doa itu terkabul. Kita berada pada waktu yang terkabulnya doa saat hujan lebat. Kita berada di tempatnya mujahid fisabilillah, tempat menuntut ilmu. Di sini orang belajar Al-Qur'an, di sini orang belajar bahasa Arab, di sini orang belajar sejarah Nabi, di sini orang belajar tafsir, di sini belajar hadis, di sini belajar fikih, di sini belajar akidah. Ahlus sunnah wal jamaah. Wujud qidam mukhalafatu hawadisi tiyabuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat teng 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 teng. Masya Allah tabarakallah. Di tempat lain kadang saya baca itu nggak nyambung anak-anak itu. Pas ditanya wujud kita mengang aja dia, nggak tahu dia lagu wujud kidam bako itu. Kenapa? Karena di rumah tak pernah dia dengar, karena di sekolah tak pernah dia dengar, karena di masjid dia tidak pernah dengar. Masjid cuma ada sholat Jumat, tidak lagi ada orang berjamaah. Bapaknya menghidupkan lagu dangdut, kiong racun, kucing garong, cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua. Bagaimana generasi kita ini ke depan? Alhamdulillah, Tembilahan Indragiri Hilir, bumi lancang kuning, sampai hari kiamat akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita sedang mempersiapkan generasi-generasi yang islami di masa akan datang. Saking inginnya mabuk, ini anak-anak sekarang ini saking inginnya mabuk, mau beli khamar nggak ada duit, mau beli ganja nggak ada duit, akhirnya beli kopi, dituang spiritus, diminum, bukan mabuk, mati langsung. Saking inginnya mabuk, dibeli pil anjing gila, dimakan. Alhamdulillah, anjing rabies bisa tenang makan pil itu dimakan orang sekarang. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Tidak ada obatnya Pak, tak ada obatnya Bu. Saya berkali-kali diminta menangis air mata orang ibu-ibu. Tolonglah doakan anak saya Pak Ustadz. Penyakitnya apa Bu? Kena narkoba. Saya bilang belum pernah saya ketemu doanya Allahumma inni a'udzubika min narkoba. Jadi gimana Pak Ustadz? Ya apa boleh buat, kita pesantren kan lah. Ada pesantrennya Pak Ustadz? Ada. Di Riau Pak Ustadz? Enggak, jauh di Bandung. Pesantren apa namanya? BNN, Badan Narkotika Nasional. Berarti ditangkap polisi? Iyalah. Jangan malu.
Anak-anak ini dikirimkan ke rahim ibu, ibu tidak pernah minta, dan mereka pun tidak pernah minta. Bapak adalah ayahnya. Pernah kalian minta jadi orang tembilahan? Pernah? Tak ada. Kata mereka tak pernah. Mereka dikirimkan Allah Ta'ala masuk ke rahim ibu, suami ibu sebagai bapaknya, istri bapak sebagai ibunya, dan anak-anak ini suci tak berdosa. Lalu siapa yang merubah anak ini? Fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidani, merubahnya jadi Yahudi, au yunasrani, merubahnya jadi Nasrani, au yumajjisani, merubahnya jadi Majusi. Terbantulah ibu dengan bapak dengan adanya pondok pesantren ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran buat kita bersama. Ini kalau saya teruskan ini nampaknya tirai-tirai udah mulai bocor, tapi insya Allah yang sakit-sakit disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk mengambil barokah, doa kita ini semua dikabulkan Allah. Tak tahu tak dari doa mulut yang mana doa ini dikabulkan Allah. Mari kita minta keberkahan dari Syekh Muhammad bin Ahmad bin Nasir Al-Busiri Al-Yamani. Mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan rahmat, barokah, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Falyatafaddal mashkura.